Halo semuanya, kali ini kita akan membahas hasil analisis tugas tentang potensi bahaya, risiko, dan dampak bencana, serta bagaimana Indonesia dan Jepang menghadapi tantangan ini. Kita akan membandingkan model-model pencegahan yang mereka terapkan. Mari kita mulai dengan Indonesia. Pertama, di DIY, gempa 2006 menjadi pelajaran berharga. Potensi bahayanya adalah gempa bumi dangkal yang dipicu oleh sesar opak yang aktif, ditambah penunjangan lempeng Indo-Australia. Resikonya tentu saja gempa susulan dan kerusakan struktural pasif, terutama di daerah dataran rendah dengan tanah lunak. Kedua, ada ancaman megatrust di Banten. Ini adalah potensi bahaya gempa besar hingga 8,7 magnitudo dari penunjangan lempeng di Selat Sunda yang dapat memicu tsunami super besar hingga 20 meter tingginya. Bayangkan dampaknya, kerusakan infrastruktur, pemukiman di zona merah yang hanya punya 10-15 menit waktu evakuasi, dan potensi kepanikan sosial yang luar biasa. Sekarang, mari kita beralih ke Jepang. Salah satu negara paling rawan gempa di dunia, potensi bahayanya jelas. Gempa bumi dan tsunami besar yang terjadi secara berkala, seperti peristiwa tahun 2011 dengan magnitudo 9,0. Selain itu, ada resiko bahaya sekunder, seperti tanah longsor, badai topan, dan banjir. Namun, yang menarik, meskipun sering diguncang gempa besar, dampak korban jiwa di Jepang cenderung rendah berkat persiapan mereka yang superior. Gempa magnitudo 7,6 baru-baru ini saja hanya menelan kurang dari 100 korban jiwa. Baik, ini adalah bagian krusial. Bagaimana kedua negara ini mencegah dampak bencana? Kita mulai dari pencegahan struktural dan teknologi. Di Jepang, kode seismik sangat ketat, wajib hukumnya sejak tahun 1923. Bangunan dirancang untuk melentur. Mereka punya 3 sistem utama. Yang pertama, dampers untuk menyerap energi. Yang kedua, seismic isolation yang mengisolasi bangunan dari tanah. Dan yang ketiga, pendulum power untuk menstabilkan gedung pencakar langit. Bahkan ada konsep rumah melayang. Sementara itu, di Indonesia pasca gempa 2006, kesadaran membangun rumah tahan gempa meningkat. Contohnya, rumah dom bantuan. Untuk infrastruktur baru seperti jembatan kretek di DIY, kita juga mulai mengaplikasikan teknologi peredam gempa. Dalam mitigasi bahaya sekunder, Jepang punya teknik SABO yang canggih untuk mengendalikan sedimen dan longsor, seperti dam bertingkat dan jaring beton. Indonesia, kita lebih mengandalkan mitigasi alami, seperti penanaman mangrove, ketapang, dan cemara laut sebagai garis pertahanan alami dari tsunami. Selanjutnya, mari kita lihat pendekatan non-struktural dan kelembagaan. Jepang memiliki sistem peringatan dini otomatis dan cepat. Sensor gempa menghentikan kereta dan mengirim notifikasi ke seluruh ponsel. Latihan dan simulasi gempa itu wajib dan rutin di sekolah-sekolah. Di Indonesia, kita memiliki sistem peringatan dini BMKG. Namun, secara lokal, komunitas seperti Destana atau Desa Tangguh Bencana berinisiatif membangun sirine mandiri desa dari swadaya masyarakat, mengatasi keterbatasan pemerintah. Untuk kapasitas masyarakat, Jepang mengharuskan setiap rumah punya kit
kesiapsiagaan. Indonesia berfokus pada pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana atau KTB dan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, serta sosialisasi literasi kebencanaan oleh komunitas. Ada tantangan besar di Indonesia. Program PRB atau pengurangan resiko bencana sering dianggap tidak populis dan keberlanjutan di istana terhambat anggaran. Namun, semangat gotong royong terbukti sangat kuat dalam pemulihan pasca bencana, seperti yang terlihat di Jogja bangkit setelah gempa 2006. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mitigasi bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Saatnya sudah, acukan